Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Elga. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ibu selalu berdoa untuk kalian semua. Semoga kalian sehat selalu. Hadiran, ini sudah 20 anak yang bergabung. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Nah, pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan materi tentang perkembangan fisik dan psikis remaja awal. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pemahaman diri atau mengenal diri. Pada saat kita menunggu kelas, Ibu sudah menampilkan gambar. Kalian lihat ya, di gambar tersebut ada seorang pria yang sedang duduk termenung sambil bertanya-tanya. Siapa saya? Nah, mengenal diri itu maksudnya adalah mengenal kondisi diri kita sendiri. Misalnya tahu kelemahan dan kelebihan kita, tahu sifat kita, tahu cita kita apa, dan sebagainya. Coba, Mas Elga, sudah bisa mengenal diri sendiri belum? Belum, Bu. Iya, nggak apa-apa. Kalau Mbak Tita gimana? Belum, Bu. Nggak apa-apa. Kalau memang belum bisa mengenal diri sendiri, kan apa itu tentang pemahaman diri. Tujuannya adalah agar kalian semua dapat menilai dirinya sendiri, serta dapat membangun hidup penuh percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang banyak dari kita yang bisa mengenal orang lain, tetapi mengenal diri sendiri tidak bisa. Padahal mengenal diri sendiri itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan kita mengenal diri kita, maka kita bisa membangun hidup penuh percaya diri. Dan kita menjalani hidup sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Oke, Ibu coba share screen materi hari ini. Nanti kalian cermati materi tersebut, karena akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab dari materi yang Ibu dapatkan. Buat mencairkan suasana agar kita tidak tegang dan membosankan dalam materi ini, punya permainan, namanya permainan tebak gambar. Silahkan siapa yang bisa menebak. Saya, Bu. Oke, coba. Gajah, kuda, kambing, ikan, tikus, kucing. Tadi udah ada beberapa ya yang disebutkan oleh Mas Halida. Sebenarnya dalam gambar ini tuh ada 10. Boleh bareng-bareng kita sebutin apa saja? Ada tikus, ada kucing, ada anjing, ada kuda, Hiu. ada gajah, ada ikan hiu, ada ikan kecil, ada kura-kura, ada ular. Apa yang kalian dapat dari permainan ini? Saya mencoba menjawab, Bu. Oke, Amanda. Pertemuan tebak gambar dapat melatih penglihatan dan konsentrasi kita. Bagus sekali jawabannya. Menurut teman kalian ini, dari permainan tadi itu melatih penglihatan dan konsentrasi. Memang betul. Karena apa? Karena kita harus bisa berkonsentrasi untuk bisa melihat binatang dari yang terkecil, tersembunyi, sampai yang paling besar. Artinya apa? Untuk mengenal diri kita sendiri juga perlu untuk berkonsentrasi, untuk dapat melihat diri kita baik dari hal yang paling kecil, paling tersembunyi, sampai yang paling besar. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya ke materi. Nah, ini menurut teori Zohari Windows, dalam pemahaman diri itu ada 4. Yang pertama yaitu jendela terbuka, kedua jendela tertutup, ketiga jendela buta, dan keempat jendela gelap. Jendela terbuka. Jendela terbuka ini hal-hal yang kita
tahu tentang diri sendiri, tetapi orang lain juga tahu. Misalnya seperti keadaan fisik, profesi, asal daerah, dan lain-lain. Yang kedua, jendela tertutup. Hal-hal mengenai diri kita yang kita tahu, tapi orang lain tidak tahu. Misalnya seperti perasaan, pendapat, kebiasaan tidur, dan sebagainya. Yang ketiga, ada jendela buta. Hal-hal yang kita tidak tahu tentang diri sendiri, tetapi orang lain tahu. Misalnya, hal-hal yang bernilai positif dan negatif pada kepribadian kita. Yang keempat adalah jendela gelap. Hal-hal mengenai diri kita, tapi kita sendiri maupun orang lain tidak tahu. Contohnya apa? Kehidupan. Ada aspek yang harus dipahami. Yang pertama, aspek fisik, yaitu seluruh anggota badan individu termasuk bagian-bagiannya. Yang kedua, ada aspek psikis. Aspek psikis ini yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu. Yang ketiga, yaitu aspek minat. Minat adalah rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Dengan aspek bakat. Aspek bakat ini adalah kemampuan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir atau bersifat menurun genetik. Cita-cita. Cita-cita ini adalah gambaran diri yang ada pada diri seseorang. Biasanya disebutnya dengan potret diri. Keenam, ada aspek kebutuhan pokok. Ini penting dipahami individu. Kenapa? Karena kebutuhan-kebutuhan ini adalah kebutuhan yang pokok. Yang terakhir adalah aspek gaya hidup. Gaya hidup ini biasanya dimiliki orang itu berbeda-beda. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena di saat kamu bisa memahami diri kamu sendiri, kamu akan memiliki gaya hidup sesuai dengan kehidupan atau kemampuan diri kamu sendiri. Ini ada gambar. Kalian analisis dulu, kira-kira dari gambar A ini seperti apa, gambar B ini seperti apa. Nanti coba kalian deskripsikan. Saya mau tunjuk salah satu orang untuk menganalisis gambar A dan gambar B. Mas Sandy coba. Bisa nggak mendeskripsikan dua gambar tersebut? Bisa, Bu. Ya. Gambar A merupakan jendela tertutup, di mana anak yang dengan jendela ini adalah anak yang tidak bisa membuka diri untuk mengenal dirinya. Gambar B merupakan jendela terbuka, di mana anak dengan jendela ini adalah anak yang bisa membuka diri untuk mengenal dirinya. Iya, tepat sekali. Jadi jendela yang A ini adalah jendela tertutup, dan jendela yang B itu adalah jendela terbuka. Tapi biar kita lebih tepat lagi jawabannya, kita lihat jawaban yang sesuai. Nah, ini A. A itu adalah individu yang kurang memahami diri sendiri. Tingkah lakunya terbatas, perasaannya kurang terbuka, kurang luas cara pandang dan variasi hidupnya. Kenapa? Karena individu ini merupakan individu yang tertutup, seperti yang tadi Mas Sandy jelaskan. Nah, sedangkan yang B adalah individu yang terbuka. Betul sekali tadi. Terhadap dunia sekelilingnya, potensi diri disadari, perasaan dan pikirannya terbuka untuk pengalaman-pengalaman hidup yang menyedihkan dan menyenangkan, pekerjaan dan sebagainya. Oke, Ibu minta kalian berkelompok. Coba kalian diskusikan dengan teman satu kelompok. 2 orang saja kelompoknya. Kalian diskusikan dengan teman satu kelompok kalian. Kalian bisa berdiskusi melalui platform lain ya. Bisa lewat WA, Telegram, ataupun yang lainnya, tentang apa yang kalian ketahui dari teman satu kelompoknya. Ibu kasih waktu kalian 10 menit, nanti kita ketemu lagi di kelas besar untuk mempresentasikan yang sudah kalian diskusikan. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bu. Oke, kita ketemu lagi di kelas besar. Silahkan kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, Elga. Satu kelompok sama siapa, Ga? Sama Sandy. Sandy itu orangnya baik, ramah, pintar, dan ia mempunyai kelebihan di bidang mata pelajaran matematika dan IPA. Sandy bercita-cita ingin menjadi seorang dokter, dan ia mempunyai hobi bermain basket. Ya, Sandy sendiri bisa menilai Elga seperti apa? Elga itu orangnya ramah ke semua orang dan selalu sopan ke orang yang lebih tua. Elga juga mempunyai kelemahan, yaitu masih malas untuk belajar.
Cita-cita yang ingin diraih Elga yaitu menjadi seorang pilot. Bakat Elga bermain sepak bola. Semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan hasilnya bagus-bagus sekali. Kalian bisa mengenal diri kalian sendiri, bahkan mengenal teman kalian juga. Karena ini sudah jam 9 dan waktu kita sudah selesai, Ibu rasa pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Adakah yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Jadi kesimpulannya adalah bahwa memahami diri sendiri itu sangat penting. Ada 7 aspek yang harus kita ketahui, yaitu aspek fisik, psikis, minat, bakat, cita-cita, kebutuhan pokok, dan aspek gaya hidup. Ya, terima kasih Amanda. Jadi benar ya yang dikatakan Amanda tadi, bahwa mengenal diri sendiri itu memang sangat penting. Terlebih jika kamu bisa memahami 7 aspek yang harus betul-betul kamu pahami. Kita ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan materi yang lain, yaitu tentang bakat, minat, dan cita-cita. Oke, setelah ini kalian bisa buka Google Formulir. Link sudah Ibu kirim di chat. Silahkan kalian bisa isikan evaluasi kegiatan hari ini dan juga lembar kerja peserta didik. Isikan sesuai dengan pemahaman kalian. Dan sebagai penguatan, bahwa kalian memahami materi ini, kalian tuangkan hasil evaluasinya ke dalam mind map. Dan silahkan di-share di story WA. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.